Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Bertemu lagi dalam pembelajaran online pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti akan memberikan sesuatu yang manfaat tentunya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang e-learning atau yang kita kenal juga dengan electronic learning. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang pertama adalah kita dapat memahami pengertian dari e-learning. Kemudian yang kedua, kita bisa memanfaatkan platform LMS atau yang dikenal juga dengan Learning Management System. Yang ketiga, kita bisa memanfaatkan platform video online streaming satu arah dan dua arah. Kemudian yang keempat, kita bisa memanfaatkan platform editing video. Yang kelima, kita dapat memanfaatkan gambar bahan pembelajaran. Yang keenam, kita dapat memanfaatkan kuis untuk pembelajaran. Dan yang ketujuh, kita bisa dapat memanfaatkan QR code dalam pembelajaran. E-learning. Pengertian e-learning adalah suatu sistem atau proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. E-learning memudahkan dalam hal yang pertama fleksibel. Fleksibel dalam artian e-learning memberikan fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses. Kemudian yang kedua adalah belajar mandiri. E-learning memberi kesempatan bagi pembelajar secara mandiri memegang kendali atas keberhasilan belajar. Kemudian yang ketiga adalah efisiensi biaya. E-learning memberikan efisiensi biaya bagi administrasi penyelenggara atau fasilitator atau si pemberi ajar, terutama efisiensi dalam hal sarana dan tentunya fasilitas fisik untuk belajar, dan efisiensi biaya ini akan juga berpengaruh terhadap biaya transformasi dan akomodasi yang lain. Jadi ada tiga hal keuntungan dari e-learning. Platform LMS atau Learning Management System. Ini sistem manajemen dalam pembelajaran. Kita lihat, kita bisa memanfaatkan beberapa LMS ini dalam proses belajar mengajar. Yang pertama adalah Google Classroom. Google Classroom adalah platform pembelajaran berbasis online dengan produk Geoswide Education yang dapat diakses melalui web maupun diunduh melalui aplikasi seluler. Google Classroom ini support terkait semua aplikasi Google seperti Google Drive, Calendar, Jamboard, Form, Google Form ya, Hangout Meet atau yang sekarang dikenal dengan Google Meet untuk teleconference, kemudian support Doc, Sheet, Slide, dan juga Gmail. Itu keuntungan yang pertama ketika kita menggunakan Google Classroom. Yang kedua, fitur bergabung dengan kelas menggunakan kode, ini akan memudahkan juga dalam proses hubungan antara pengajar dan pembelajar, dan dapat mengundang asisten pengajar ke dalam kelas. Jadi juga bisa menambahkan guru, ya, bisa juga menambahkan pengajar ke dalam kelas kita. Yang ketiga, pengajar mudah mengevaluasi tugas termasuk memberikan nilai dan masukan real time. Karena dalam fitur dari Google Classroom itu ada fitur untuk mengecek siapa-siapa yang belum mengumpulkan tugas dan langsung bisa memberikan nilai pada kolom pengumpulan tugas. Jadi nilainya bisa langsung dilihat dan terkoneksi ke email. Kemudian yang keempat itu terjangkau dan aman karena disediakan secara gratis dan tidak pernah menggunakan konten pengguna atau data penggunanya. Ya, kita tahu ya, Google Classroom ini karena terhubung dengan Google sehingga terkait dengan keamanan dan terjangkau ini akan menjadi prioritas juga dalam pemilihan LMS yang tepat untuk
dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, kita bisa juga memanfaatkan Schoology. Schoology merupakan platform LMS yang memadukan antara LMS dengan jejaring sosial. Tampilannya menarik. Selain untuk belajar, Schoology juga menawarkan interaksi sosial. Nah, ada beberapa kesamaan antara LMS yang satu dengan yang lain. Di sini kita lebih menonjolkan pada sisi keuntungan atau kelebihan yang lebih spesifik pada masing-masing platform. Pada Schoology ya, kita bisa unduh di www.schoology.com ya. Nah, beberapa fasilitas atau fitur-fitur yang ada di Schoology yang sangat unik adalah yang pertama, fasilitas untuk absensi atau attendance. Nah, ini yang bisa digunakan untuk memeriksa setiap kehadiran siswa seperti dalam kelas. Kemudian juga yang kedua, tersedia fasilitas analitik, yaitu untuk melihat atau mengontrol setiap aktivitas siswa di setiap asesmen, course, discussion, dan lain sebagainya. Ini hampir sama dengan Google Classroom ya, dan beberapa platform yang lain ya. Cuman di sini sebutannya adalah fasilitas analitik, di mana dia bisa memantau ya semua perkembangan dari masing-masing siswa atau pembelajar. Kemudian yang ketiga, bisa membagikan share postingan ke beberapa sosial media seperti akun Twitter dan Facebook dan lain-lain. Ini ada beberapa kelebihan dari Schoology yang dapat yang membedakan dan juga dapat menjadi keunggulan dari Schoology itu sendiri, dan beberapa keunggulan lain yang tidak saya sebutkan di sini ya. Edmodo adalah platform LMS bagi guru, siswa, dan sekolah berbasis sosial media juga ya, yang dapat berbagi catatan, tautan, dan dokumen ya. Nah, beberapa kelebihan ya dari Edmodo, yang pertama adalah mirip dengan Facebook ya, mudah digunakan. Nah, kemudian ini bisa diakses di www.edmodo.com. Yang kedua, Edmodo dapat diaplikasikan dalam satu kelas, satu sekolah, antar sekolah, atau dalam satu kota atau kabupaten. Ya, jadi itu beberapa fitur yang ada di Edmodo. Yang ketiga, Edmodo mendukung model team teaching, co-teacher collaboration. Ini juga hampir sama dengan platform lain yang juga ada di dalam platform Edmodo ini. Kemudian yang keempat, fitur badge. Badge ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan motivasi siswa ya. Jadi siswa itu bisa diberikan semacam reward ya, kemudian semacam sebutan gitu ya, dan juga penghargaan. Nah, fitur badge ini juga ada di beberapa LMS yang lain seperti di Schoology dan beberapa LMS yang lain. Yang keempat, Moodle. Moodle merupakan LMS daring berbasis web. Nah, kelebihan dari Moodle adalah yang pertama, sistem jaringan dan keamanannya dapat disetting sendiri. Kemudian ruang akses yang dapat dibatasi sesuai dengan jaringan yang dibuat. Nah, Moodle ini juga bisa digunakan baik menggunakan laptop maupun handphone atau smartphone. Bisa diakses di http://moodle.org. Platform video online streaming. Nah, video streaming dua arah atau teleconference, kita bisa juga melakukan pembelajaran atau e-learning secara online, secara streaming dua arah dengan memanfaatkan yang pertama adalah Google Meet ya, dulunya adalah Google Hangout ya. Ini adalah lahir ini ya, yang terbaru ya, lahir Google Meet setelah Google Hangout. Kemudian yang berikutnya adalah Zoom. Nah, ini beberapa aplikasi ya, banyak ya untuk telekonferensi dua arah. Namun yang kita kenal mungkin hanya beberapa ya. Nah, namun di sini kita bisa sebenarnya banyak pilihan untuk melakukan video streaming dua arah atau telekonferensi. Zoom, Skype, Cisco Webex, GoToMeeting, Join.me, RingCentral, ClickMeeting, Adobe Connect, Zoho, Amazon Teams, Hike5, AnyMeeting, Uber Conference, dan BlueJeans, dan beberapa
platform-platform lain yang tidak dapat disebutkan di sini satu persatu. Kemudian video streaming satu arah, kita bisa memanfaatkan antara lain YouTube streaming, ya. Jadi satu arah dalam artian di sini ya tidak feedback secara langsung ya oleh si peserta belajar dengan si pembelajar. Tidak feedback secara live video ya, melainkan hanya satu arah. Yang bisa kita gunakan adalah YouTube streaming, ya, Instagram Live, Facebook Live, OBS Studio, ya, dan juga AZ Screen Recorder. Ini semuanya bisa untuk melakukan video streaming satu arah. Kemudian untuk aplikasi editing video, ya, ini biasanya untuk kita ketika membuat pembelajaran atau e-learning cuman menggunakan video frame. Nah, kita harus melakukan editing video tentunya. Nah, editing video ini banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk mengedit video pembelajaran, baik itu menggunakan laptop ataupun menggunakan smartphone. Nah, bisa kita lihat di sini dari Adobe Premiere Pro, ya. Nah, kemudian sampai isi sketch. Video script, isi sketch ini biasanya untuk membuat video-video animasi dengan tulisan tangan. Ada tambahan tulisan tangan, seolah-olah menggambar. Dan beberapa ini aplikasi atau platform-platform yang khusus untuk editing video yang bisa didapatkan atau download di Play Store dan handphone secara langsung. Ya. Dari ke-27 aplikasi editing video ini, mana yang pernah Anda pakai? Nah, maka itu diharapkan bisa dimanfaatkan semua fitur-fitur yang ada di aplikasi editing video tersebut, karena masing-masing itu platform nih punya kelebihan masing-masing. Tapi yang paling terpenting adalah mudah dalam menggunakan, ya, mudah dalam merekam misalnya gitu ya. Kemudian juga mudah dalam melakukan editing, ya. Gambar untuk bahan pembelajaran, ya, dalam membuat PowerPoint, ya. Kemudian untuk editing video, jika kita bisa menambahkan beberapa gambar-gambar. Nah, gambar-gambar ini bisa kita download secara gratis dan tentunya aman dari beberapa lisensi yang bisa membawa kita pada suatu gambar untuk bahan pembelajaran. Nah, gambar untuk bahan pelajaran ini adalah kita terkadang dalam membuat video atau membuat PowerPoint, ya, bahan-bahan pembelajaran, maka membutuhkan gambar. Nah, gambar-gambar tersebut bisa kita download secara gratis, ya, di situs-situs berikut ini, ya. Jadi sangat banyak pilihannya. Jadi kita mau mencari apa, tinggal klik search. Nah, maka apa yang kita cari maka akan muncul dan bisa kita gunakan gambarnya. Nah, kemudian misalnya untuk kita ingin mendapatkan ikon-ikon, nah bisa nih kita ke www.flaticon.com, ya. Di situ banyak sekali ikon-ikon, ya, gambar-gambar yang bisa kita download, ya, dalam bentuk PNG maupun JPG. Kuis untuk pembelajaran. Nah, terkadang dalam proses pembelajaran kita memang ingin mengevaluasi sejauh mana si pembelajar memahami apa yang kita sampaikan. Maka sini kita membutuhkan kuis online, ya, untuk proses pembelajaran. Gunanya untuk mengevaluasi sejauh mana si pembelajar memahami apa yang kita sampaikan. Nah, kuis online ini bisa kita buat dengan beberapa bantuan platform-platform yang saya sebutkan, ya. Di sini yang pertama adalah Google Form, yang kedua Socrative Teacher,
Kahoot, Quizizz, Classmarker, dan Prof Quiz ya, dan tentunya beberapa platform-platform lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nanti bisa kita coba dan lakukan pembuatan kuis secara online. Seperti contoh, misalnya ketika kita menggunakan Kahoot, ya, Kahoot ini suatu kuis online yang sifatnya lebih kepada suatu evaluasi yang lebih menarik dan lebih menyenangkan karena semacam masuk dalam suatu game atau permainan ya. Jadi nanti silakan coba masing-masing kuis yang sudah ada ini, dan kita bisa memanfaatkan beberapa fitur-fitur yang ada di dalamnya. Nah, kemudian QR Code untuk pembelajaran. Nah, QR Code untuk pembelajaran ini bisa kita manfaatkan ya untuk membuat link ya. Untuk membuat link jadi lebih mudah untuk diakses. Nah, barcode dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, di mana barcode scanner dapat membaca atau merekam data lebih cepat dibandingkan melakukan proses input manual, sehingga pembelajar dapat mengakses link langsung setelah men-scan. Jadi kita contoh misalnya kita ingin membagikan atau men-share link, maka kita cukup menggunakan membuat barcode ini, kemudian minta si pembelajar untuk men-scan. Jadi langsung ketika sudah men-scan dengan menggunakan aplikasi, tentunya yang namanya adalah bisa kita download di Play Store, QR Code Reader. Nah, itu langsung bisa mengarahkan kepada link yang dituju ya. Jadi ini untuk membuat QR Code ini bisa menggunakan salah satu situsnya adalah Barcode Monkey atau www.qrcodemonkey.com. Kemudian short URL untuk pembelajaran ya. Short URL ini bisa kita manfaatkan untuk memperpendek URL ya. Mungkin contoh misalnya kita men-sharekan Google Form yang terlalu panjang misalnya, ataupun misalnya kita ingin men-sharekan suatu link video, suatu link materi yang sehingga bisa diperpendek dengan menggunakan short URL ini secara online ya. Tinggal kita masukkan situs-situsnya, kemudian kita generate, maka situs yang panjang tadi akan langsung berubah menjadi pendek ya. Jadi ini bisa Bitly, Rebrandly, ini Clickimi, dan booturl.com ini bisa dimanfaatkan. Oke, terima kasih, itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.